Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Irianti Kabalmai, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 9 Jayapura. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Simon Kalemen MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 9 Jayapura. Baik, selamat pagi Pak. Pagi juga. Oke, bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak, semangatnya Bapak betul-betul terlihat ya, luar biasa sekali. Oke Pak, sekarang saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak. Ya, yang mana di sini Bapak ya, sebelum melaksanakan observasi itu saya akan melakukan percakapan awal yang disebut dengan pra-observasi. Yang mana setelah saya melakukan pra-observasi ini, itu nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Oke. Adapun tujuan supervisi Pak yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak telah lakukan di kelas. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi Pak? Agar untuk sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga Bapak sudah siap dan juga memiliki rasa percaya diri. Sehingga pembelajarannya nanti akan lebih baik kepada siswa kita nanti Pak. Oke, baik Pak. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bapak terkait kegiatan observasi nanti. Yang pertama Pak, saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan ketika pembelajaran di kelas nanti? Iya, dari kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari akademis depan di kelas 9C pada jam pertama kedua, tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari peserta didik untuk mereka bisa capai selama proses pembelajaran berlangsung, yang saya sangat harapkan dari mereka yaitu dapat mendeskripsikan organ reproduksi pria beserta fungsinya dengan benar, kemudian mendeskripsikan organ reproduksi wanita beserta fungsinya dengan benar, kemudian menjelaskan menstruasi itu apa dan siklusnya seperti apa, mereka bisa menjelaskan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang saya harapkan mereka bisa capai setelah mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak ingin harapkan ya dari siswa Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah Pak, saya ingin tahu dong Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai atau apa yang akan Bapak lakukan ketika pembelajaran di kelas? Ya, ketika pembelajaran di kelas tentunya saya harapkan ada beberapa yang saya harapkan. Yang pertama kebiasaan positif dari mereka. Kebiasaan positif ini yang mereka telah sepakati lewat kesepakatan kelas yang sekarang dinamakan keyakinan kelas. Berharap yang sudah dengan taat melaksanakan kesepakatannya, tentu saya akan memberikan apresiasi buat mereka. Dan yang belum sepenuhnya melaksanakan apa yang sudah disepakati, tentunya saya akan merangsang memotivasi mereka bahwa mereka juga bisa untuk terus konsisten melaksanakan budaya-budaya positif, kebiasaan positif yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kemudian berikutnya dalam proses pembelajaran ini, dalam pembelajaran IPA ini, kalau kami IPA ada 2 elemen yang ada. Yang pertama pemahaman konsep, pemahaman IPA seperti yang menjadi tujuan pembelajaran tadi. Kemudian ada keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini dapat kita amati pada saat melaksanakan diskusi di kelompoknya, pada saat mereka mempresentasikan. Di situ kita bisa melihat keterampilan proses dari mereka yang mereka akan kembangkan selama menjalani proses diskusi dan presentasi. Kemudian ada juga dimensi profil pelajar Pancasila yang saya angkat di RPP saya ini, yaitu bernalar kritis dan gotong royong. Nah, di akhir pembelajaran nanti tentunya peserta didik ya dapat meningkatkan kemampuannya bernalar kritis, kemudian juga
setelah kegiatan pembelajaran nanti mereka gotong royongnya bisa bertumbuh, berkembang, sehingga bisa berdampak membantu dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak. Berarti saya tangkap ini jadi area pengembangan yang Bapak ingin tuju ya. Berarti bahwa anak itu membiasakan budaya positifnya itu. Kemudian mengingat kembali keyakinan kelas. Kemudian tadi ada diskusi ya, diskusi sehingga anak berani untuk mempresentasikan apa yang mereka kerjakan dalam kelompok. Seperti itu kira-kira Pak ya? Oke. Kemudian Pak, ini saya ingin mendengar nih Pak dari Bapak, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas itu seperti apa? Contohnya mungkin strategi apa yang Bapak gunakan, kemudian model dan metode apa yang Bapak akan gunakan di kelas nanti? Ya, dalam proses pembelajaran di kelas nanti, model pembelajaran saya gunakan adalah cooperative learning. Oke. Nah, dalam cooperative learning, saya akan membagi kelompoknya sesuai dengan pertanyaan diagnostik. Oke. Untuk mengetahui kemampuan awalnya. Dari situ saya akan membagi mereka di masing-masing kelompok sesuai dengan kemampuan awal yang mereka jawab di pertanyaan diagnostik tadi. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran ini yang saya akan lakukan yaitu saya akan menayangkan video tentang sistem reproduksi manusia dan mereka akan mengamatinya. Setelah mereka mengamati, saya akan membagikan LKPD kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang sekarang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, dari LKPD yang saya bagi tadi, mereka mengisinya sesuai dengan tayangan video yang mereka simak tadi. Iya. Nah, selain itu saya akan membantu mereka dengan memberikan buku panduan, buku cetak, sehingga mereka bisa padukan antara tayangan di video dengan penjelasan yang ada di buku untuk mempermudah mereka mengerjakan lembar kerja mereka. Oke, baik. Berarti di sini strategi yang Bapak sudah siapkan itu adalah menggunakan pembelajaran cooperative learning, ya. Kemudian Bapak akan melakukan diferensiasi, ya, yaitu dengan menggunakan tes awal diagnostik tersebut untuk memetakan kemampuan mereka sesuai dengan hasil diagnostik. Oke, Pak. Tadi juga Bapak saya sudah dengar Bapak menyampaikan bahwa akan menayangkan video, ya. Berarti itu sangat menarik ya Pak ya, dan saya ingin sekali melihat kegiatan yang Bapak lakukan nanti di kelas. Sekarang begini Pak, kira-kira kapan sih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran yang Bapak sudah paparkan tadi? Oke, kegiatan pembelajaran yang saya sudah rancang ini saya akan bawakan di kelas, saya akan sampaikan di kelas pada hari Kamis nanti. Kebetulan jam pelajaran saya jam pertama kedua di kelas 9C. Di kelas saya akan menyampaikan materi ini. Oh ya, baik Pak ya. Berarti hari Kamis depan ya kita akan berjumpa kembali ya Pak ya di kegiatan observasi, dan nanti di situ saya akan masuk nih di kelas Bapak ya. Dan saya di situ saya akan melihat kemudian mencatat hal-hal apa sih yang sudah terjadi di kelas yang Bapak ajarkan nanti. Oke Pak. Nanti Pak setelah kegiatan observasi hari Kamis depan Pak, nanti saya meminta waktu Bapak lagi ya. Kita akan berbincang-bincang terkait hasil pelaksanaan observasi yang sudah Bapak lakukan, yaitu kita akan melakukan komunikasi pasca observasi, yang mana Pak kita akan didampingi nih Pak, bukan hanya saya dan Bapak saja, tapi kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya juga Pak. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak sudah meluangkan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama saya dalam hal melakukan kegiatan praobservasi, dan semoga di kegiatan observasi minggu depan itu dapat berjalan dengan lancar sehingga hasil yang Bapak harapkan itu bisa terwujud seperti itu Pak. Ya? Oke, baik Pak. Demikian hasil percakapan kami di kegiatan praobservasi, dan kita akan ketemu kembali pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamsan, silakan duduk. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga keadaan sehat. Ada temannya yang
ini? Ya, siapa? Ya, Pak Guru bisa cek dari sini ya. Yang tidak hadir ada Fatir, ada Valeria, Daniel, Risto. Itu yang sudah hadir hari ini. Ya, mudah-mudahan teman kalian ini apabila dalam keadaan sakit, minggu depan sudah bisa bergabung untuk kita bersama-sama dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam pembelajaran di pagi hari ini kalian semangat? Betul, semangat. Kalau semangat, kita semangat berdiri. Kabur akan sama kalian semangat pagi, saya jawab pagi luar biasa. Semangat pagi. Silakan dulu. Oke, dalam pembelajaran kita pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, masih berkaitan dengan materi kita yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita masuk dalam materi sistem reproduksi manusia. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran tersebut, Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian kerja secara mandiri. Karena itu Pak Guru akan membagikan kertas kalian untuk tempat mengisi jawaban kalian. Kalau tidak tahu dipotongkan. Lembaran yang sebentar akan perlu bagikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita dulu kalian berusaha mengerjakannya dan menyimaknya dengan baik. Sebelum kalian akan belajar tentang reproduksi, kalian akan membagikan yang kategorinya dulu. Di sini dulu, silakan.
Oke, sampai di situ. Nah, sekarang kedua kita lihat kalian lihat yang Dari sini berapa dalam dan nah, ada berapa yang pertama ya, apapun informasikan nanti dengan mau gambar dengan nomor ini bukan lebar bukan depan bintang ada baru kita kasih pakai kamera kita nah itu saya berikan nomornya di sini paham ingat ya yang kamera itu ya kalian sesuaikan sih teman-teman muda ya. Nah, silakan kerja di kelompoknya sambil diskusi dengan temannya dalam satu kelompok beramai-ramai, bukan berpesong. Diskusi rame-rame menentukan ini nama bagiannya apa, fungsinya apa. Ya, mulai dari sekarang, apabila ada yang dari pahami bisa pertama di setiap kelompoknya. Kemudian silakan maju di depan sini. Ayo, di semua kelompok semua di sini di depan sini. Ini. Nah, berjajar 4. Siapa yang tinggal pindah-pindah dari atas? Yang lain terlibat presentasi lagi, coba. Yang lain perhatikan ke depan. Ya. Mulai. Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Guru. Kami dari kelompok Newton akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama organ reproduksi pria, nama bagian testis, fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon kelamin. Yang kedua, skrotum, fungsinya kantung di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Nama bagian yang ketiga, tubulus seminiferus, fungsinya saluran yang terdapat di testis dan berfungsi tempat pembentukan sperma. Nama bagian yang keempat adalah penis, fungsinya adalah alat kopulasi. Nama bagian yang kelima, vasa deferensia, fungsinya menyalurkan sperma ke kantong menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nama bagian yang keenam, ductus epididymis, fungsinya tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Nama bagian yang terakhir atau yang ketujuh adalah kantong sperma, fungsinya tempat penampung sperma.
alat reproduksi pria ada dua bagian, bagian luar dan dalam. Bagian luar ada skrotum dan penis, bagian dalam ada testis, tubulus seminiferus, vasa deferensi, ductus epididymis, dan kantong sperma. Sistem organ reproduksi wanita meliputi 1. Ovarium, fungsinya tempat memproduksi sel telur. 2. Tuba Fallopi, fungsinya membawa sel telur dari ovarium menuju uretrus dan tempat terjadinya pembuahan. 3. Uterus, fungsinya tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. 4. Vagina, fungsinya tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Dan pertanyaan yang kita jawab dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menstruasi dan bagaimana siklusnya? Jawabannya adalah menstruasi ialah keluarnya darah dari lapisan endometrium dan siklusnya ada 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekretori. Dan pertanyaan yang selanjutnya, dari pengamatan gambar kedua, gambar di atas, apa kesimpulanmu? Kesimpulannya kita yaitu sistem reproduksi pria dan wanita memiliki organ yang berbeda-beda. Jika tidak terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur, tidak akan terjadinya pembuahan. Oke teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan bertanya, silakan bertanya. Ya, bagian-bagian organ dalam pada apa saja organ-organ bagian dalam pada organ reproduksi pria? Bagian dalam ada testis, tubulus seminiferus, vasa deferensi, ductus epididymis, sama kantong sperma. Mana? Bisa terima? Ya, silakan yang lain. Silakan menanggapi masing-masing. Silakan. Dari kamu ini, dari kamu selanjutnya, silakan bertanya. Teleponnya Janet juga, silakan bertanya. Teleponnya Yanti, silakan. Dari fase menstruasi itu ada berapa hari? Fase menstruasi ada berapa hari? Oke, Pak Guru perjelas tuh. Maksud pertanyaan ini, setiap fase memiliki jumlah hari. Iya, jumlah hari. Tanyakan setiap fase berapa hari. Maksudnya dari hari berapa ke berapa. Ya. Fase menstruasi saja. Fase menstruasi dari hari pertama sampai hari kelima. Fase proliferasi dari hari kelima ke hari 14. Dan yang terakhir fase sekretori dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Oke, masih ada yang bertanya? Teleponnya Yanti, teleponnya Janet, teleponnya Robert. Cukup? Cukup? Ini jelas. Ya, kita berikan apresiasi kepada kelompok Newton. kelompok Newton yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri apresiasi dengan kelompok. Kasih gue. Tahu tak? Boleh kecil. Ya, kasih. Ya, 1, 2, 3. Kasih. Kira-kira apa yang
baik dalam struktur maupun dalam fungsinya masing-masing. Ya, kiranya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya dalam menjalani masa remaja kalian. Ya, bermanfaat dalam menjalani kehidupan kalian sehari-hari, terutama untuk kehidupan kalian. Nah, dari keseluruhan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merefleksikan kegiatan kita di hari ini. Karena itu, Pak Guru akan kembali memberikan lembaran ini, ya, tulis nama di atasnya lagi ya, tulis nama di atasnya lagi. Nama di atasnya, nama ya, tidak usah lagi, tidak perlu tuliskan. Tidak usah lagi. Ya, Pak. Oke. Refleksinya, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan buat kalian? Tinggal ya. Berikut, apakah pembelajaran kali ini dapat menumbuhkan sikap gotong royong dalam diskusi maupun dalam secara umum, dapat menumbuhkan sikap gotong royong atau kerjasama? Dapat atau tidak? Dan yang ketiga, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian bisa menggunakan dalam menit untuk membahas setiap pertanyaan yang ada di PKTB? Ya, kalian bisa menggunakan dalam menit setiap berkritik teman setiap gambar yang ada dibandingkan yang ada di depan. Ya atau tidak? Nah, oke, kalau sudah kumpul jadi satu di teleponnya, lalu dikembalikan di Pak Guru. Enggak jawab ya, tapi jelaskan. Oke. Nah, dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini, masih ada pembelajarannya, kita akan melanjutkan dalam proses kehamilan. Kita status bersama dengan situasi. Pada pertemuan berikut kita akan masuk ke dalam proses tekankan itu tetap menjaga kesepakatan dan budaya positif dalam melaksanakan pembelajaran dan kedepannya kita ada di sekolah atau di tempat-tempat lain. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih dan dari kami dina dibutuhkan di kelompok untuk Pak Guru akan berpilih. Tadi Pak Guru sudah dinilai sebagai presentasi untuk dikumpulkan jadi satu, lalu dikumpul. Ya. Dikumpulkan jadi satu, oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan siapkan lalu disimpan dalam buku bagaimana dan mau ke desa ya. Wajah, silakan duduk. Yang Kristen ke sana. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irianti Kabalmai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jayapura. Saya ditemani dengan pengajar praktik saya, Ibu Juliana Abigail Hutapea, dan rekan sejawat saya ada Bapak Simon Kalemben MPD. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana sudah kita lakukan dua kegiatan di awal, yaitu pra-observasi dan pelaksanaan observasi. Baik, selamat pagi Ibu Juliana. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya, semoga sehat semua. Pak Simon sendiri bagaimana kabarnya? Sangat baik, luar biasa. Luar biasa, semangat ya Pak ya. Oke,
Baik, maaf Bapak Simon, saya meminta waktunya. Ibu izin? Ya. Pak, di sini kita akan melakukan kegiatan diskusi tentang pasca observasi, yang mana Bapak sudah melakukan dua kegiatan awal, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi atau supervisi akademik. Oke. Baik Pak, saya ingin menyampaikan ke Bapak bahwa tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin. Ya. Oke Pak, saya ingin tahu dong Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan supervisi kelas kemarin Pak? Iya, perasaan saya setelah melaksanakan supervisi kelas, sebagaimana biasanya itu hal yang biasa dalam lingkungan pendidikan dan harusnya berlangsung secara terus-menerus dan rutin. Ya, dengan adanya observasi kemarin, tentu saya sebagai guru merasa senang karena bisa dipantau, bisa dilihat cara perkembangannya, baik saya sebagai guru maupun sebagai siswa sebagai yang menerima pelajaran. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Pak, saya ingin tahu Pak, boleh Bapak tolong ceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bapak inginkan pada saat waktu observasi kemarin Pak? Ya, area pengembangan pada saat observasi ya, yang pertama profil pelajar Pancasila yang saya angkat ada 2 dimensi, yaitu bernada kritis dan gotong royong. Dan saya rasa itu sudah nampak sekali di kerja kelompok mereka masing-masing. Kemudian area pengembangan yang lain nanti dengan model pembelajaran saya gunakan yaitu cooperative learning, ya. Siswa bisa bekerja sama, mengembangkan budaya positif yang selama ini mereka sudah terima, dan itu saya sangat bersyukur di kelas itu sudah boleh dikatakan 80% melaksanakan budaya positif yang mereka telah sepakati di awal sebelumnya. Dan harapan saya yang belum terlalu maksimal kita pacu terus sehingga bisa maksimal dalam melaksanakan budaya positif yang mereka telah sepakati. Iya, Pak. Kalau menurut Bapak itu yang Bapak lakukan di kelas itu, apakah sudah memenuhi ketercapaian yang Bapak inginkan untuk area pengembangan yang tadi Bapak sebutkan? Area pengembangannya yang saya harapkan dari mereka setelah saya refleksi di belakang, rata-rata mereka sudah merasa senang, dan apa yang saya harapkan dari mereka untuk meningkatkan sikap gotong royong mereka, bernada kritis mereka, mereka sudah tunjukkan lewat diskusi di kelompoknya mereka masing-masing. Dan begitu juga pada saat mereka presentasi. Pak, saya ingin tahu juga, apakah ada hambatan Pak pada saat observasi kemarin? Apakah Bapak ada memiliki hambatan-hambatan yang mungkin menjadi penyebab atau apa yang tidak sesuai dengan harapan Bapak? Kalau hambatan secara teknis saya rasa tidak ada, karena memang kita sudah persiapkan sebelum kita masuk kelas, kita sudah persiapkan apa-apa yang kita butuhkan. Jadi secara teknis juga saya rasa tidak ada. Oke, baik. Bapak, memang kalau sepengamatan saya kemarin pada saat Bapak observasi itu, semua area pengembangan yang Bapak sampaikan itu semuanya tuh sudah tepat gitu Pak. Cuma saya mau tanya sedikit ke Bapak tentang pembagian kelompok yang pada saat Bapak bagi kepada mereka ya. Hari itu Bapak menggunakan tes diagnostik ya. Untuk memetakan mereka. Kalau menurut Bapak, itu pembagian itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak atau seperti apa? Ya, pembagian kelompok yang saya laksanakan pada saat proses pembelajaran kemarin, sebagaimana kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi, tetap melayani semua kebutuhan-kebutuhan anak, baik yang ada di tingkat bawah, menengah maupun atas, dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun, memang saya sudah rancang sedemikian rupa untuk setiap kelompok yang ada berdasarkan tes diagnostiknya. Disitulah saya membagi mereka di setiap kelompok, dan kelompok yang boleh dikata yang agak di bawah itu saya butuh pendampingan lebih banyak. Oh iya, baik, luar biasa ya Pak ya. Berarti memang pembagian itu berdasarkan dari tes yang Bapak sampaikan sebelumnya ya pada saat sebelum pembelajaran.
Oke, itu luar biasa sekali Pak. Saya ingin tahu juga Pak, pada saat pembagian kelompok kemarin itu apakah itu sudah berjalan lancar Pak, atau apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak atau seperti apa? Untuk pembagian kelompok kemarin, data yang saya pakai selain tes diagnostiknya, kebetulan saya sudah ada punya data-data dari ledger-ledger sebelumnya, dari berbagai macam pelajaran dari informasi dari sebelumnya, itu saya padukan jadi satu, dan berdasarkan tes diagnostiknya juga. Nah, itulah menjadi dasar bagi saya untuk membagi kelompok berdasarkan kemampuan awal mereka. Iya, luar biasa Bapak ya. Iya, mungkin saya mau tanya satu lagi Pak ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak gunakan yang kemarin itu, menurut Bapak itu Bapak menggunakan diferensiasi apa Pak? Pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan kemarin, ya, selain pembelajaran menyaksikan produk lewat presentasi mereka, presentasi produk, juga sepertinya pembelajaran dari diferensi semacam sejenis konten begitu. Kontennya, ya. Oke. Oh ya, baik Pak. Baik Bapak, mungkin kita sama-sama untuk belajar tentang diferensiasi ya Pak ya. Mungkin saya memberikan sedikit ini dulu Pak, ada catatan tambahan saya terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Ternyata yang Bapak lakukan itu area pengembangannya itu sudah semua dilakukan. Tetapi ada yang saya sangat menarik adalah Bapak tidak menyebutkan tapi Bapak melakukan. Jadi itu sangat luar biasa. Salah satunya yang pertama itu Bapak menyampaikan kepada siswa tentang asesmen atau penilaian yang akan Bapak lakukan. Jadi mereka sudah dikondisikan betul bahwa oh ternyata penilaiannya itu bukan hanya sebatas mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan LKPD, tapi Bapak juga menilai penilaiannya itu dengan bagaimana mereka bekerja kelompok, seperti itu ya. Jadi memang itu di luar dari area pengembangan yang Bapak sampaikan pada saat kita kegiatan pra-observasi. Kemudian juga di situ saya melihat Bapak benar-benar mengkondisikan anak sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu Bapak sebelumnya itu kan memberikan kayak semangat pagi ya, anak-anak berdiri semangat pagi luar biasa seperti itu. Jadi dikondisikan dulu, berarti itu sama seperti kita ke pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi kita sudah mengkondisikan anak terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian juga satu yang paling saya sangat memberikan apresiasi yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi itu ada kayak seperti memberikan reward gitu ya, dengan memberikan tepuk wall kayak seperti itu, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Oke, kita kembali ke yang diferensiasi Pak. Jadi diferensiasi yang Bapak gunakan dari awal sampai dengan akhir itu tadi Bapak punya sepengetahuan Bapak adalah itu masuk ke diferensiasi konten gitu ya Pak ya, dengan produk yaitu dengan presentasi. Oke, mungkin Pak sama-sama kita memahami kembali tentang diferensiasi. Kalau yang Bapak lakukan di kelas itu kita masih dikategorikan sebagai diferensiasi proses. Karena itu proses yang Bapak lakukan mulai dari penyampaian penilaian yang dilakukan, kemudian pembentukan pembagian kelompok menggunakan tes diagnostik, kemudian mereka berdiskusi dalam kelompok, itu masih ke prosesnya. Oke, kalau untuk yang konten sendiri Pak, namanya konten itu berarti adalah materinya ya Pak ya. Jadi kita kalau mau diferensiasi konten berarti kita menyiapkan beberapa konten yang bisa kita pergunakan sebagai alat pembelajaran di kelas. Jadi mungkin nanti ke depannya kita sama-sama Pak ya untuk membedakan atau memilah mana yang masuk ke diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau produk berarti kan hasil yang mereka lakukan, maksudnya bukan hanya presentasi Pak. Itu presentasi berarti kita ke prosesnya. Kalau produk berarti kan mereka maksudnya Bapak membuat kelompok itu untuk menghasilkan sesuatu, contohnya mungkin membuat poster atau apa tentang reproduksi wanita, reproduksi manusia, kayak seperti itu Pak. Oke, baik Pak, luar biasa hasil dari observasi atau supervisi akademik yang sudah kita lakukan bersama-sama, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan target yang Bapak harapkan.
Ya, terima kasih banyak Pak ya. Oke, ya baik. Demikian hasil kegiatan pasca observasi terkait supervisi akademik dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Simon Kalemen MPD. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi antara saya dengan Bapak Simon Kalemen. Kepada Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Ir untuk kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau tanya sama Pak Simon dulu. Pak Simon, gimana nih perasaan Pak Simon setelah diobservasi, supervisi, kemudian barusan diajak ngobrol-ngobrol dan diberikan umpan balik oleh Bu Ir? Gimana perasaannya? Apakah merasa dihakimi atau bagaimana gitu, Pak? Oke, perasaan saya setelah menjalani proses dari observasi sampai di saya sebagai guru itu saya sangat senang berterima kasih kepada dengan hadirnya cara pembelajaran ini. Setidaknya ada bahasa yang saya terima dari CGT, khususnya yang kapasitas yang ada di Negeri 9. Jadi dari pribadi saya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada rekan saya yang telah mengobservasi saya. Dengan ada observasi itu saya tahu kekurangan dan kelemahan saya di mana ya nanti saya akan perbaiki proses itu. Tapi tidak merasa ini ya disalah-salahin ya Pak ya? Terima kasih. Ya, berarti Bapak senang ya dengan proses yang sudah dilewati oleh Bu Ir. Ya, kalau saya sendiri ya melihat dari hasil data analisis data yang Bu Ir serahkan kepada saya, bagaimana Ibu Ir melakukan percakapan pra observasi bahkan pasca, menurut saya prosesnya semua sudah berjalan dengan lancar dan terlihat sekali Pak Simon bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik ya, dengan sesuai dengan perencanaan, dan juga Bu Ir sudah menyampaikan hasil pengamatannya selama observasi, datanya dianalisis, kemudian disampaikan hasilnya kepada Pak Simon. Dan kemudian ada hal-hal yang Bu Ir rasa untuk perlu klarifikasi, dan menurut saya sudah baik ya Bu Ir prosesnya, dan terlihat Pak Simon juga sangat menikmati proses dari awal ya Pak, percakapannya bahkan tadi tidak terkesan ada disalah-salahin gitu ya. Itu intinya ya, bahwa guru yang kita observasi, guru yang kita supervisi itu merasakan ditingkatkan kompetensinya gitu, bukan dicari kekurangan dan kesalahannya, tapi bagaimana potensi Pak Simon dikembangkan ya Pak Simon ya, terasa dikembangkan ya. Seperti itu kalau menurut hasil pengamatan saya. Umpan balik dari saya gitu aja ya Bu Ir. Makasih banyak loh Pak Simon yang sudah bisa bekerja sama dengan Bu Ir. Baik, demikian hasil percakapan kami di sesi pra observasi dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Juliana Abigail Hutapea, dengan rekan sejawat saya Bapak Simon Kalemen MPD. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.